Shalom jemaat Tuhan, selamat menghadiri ibadah secara tatap muka. Untuk menghadiri ibadah onsite, Bapak, Ibu, Saudara wajib menggunakan masker dari rumah, dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai penyakit bawaan. Sebelum memasuki ruang ibadah, 1. Wajib cuci tangan. 2. Suhu tubuh diukur dan registrasi di counter. 3. Tangan diberi hand sanitizer, lalu masuk ke ruang ibadah. Kursi berjarak 1 meter ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Semua pelayan menggunakan masker, sarung tangan, bahkan face shield. Selama ibadah, semua jemaat menggunakan masker. Selesai ibadah, langsung kembali ke tempat masing-masing. Tidak diperkenankan adanya kerumunan. Selamat beribadah secara onsite. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, bersama saya Kristi akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan dalam Gihon News edisi 9 Agustus 2020. 1. Hari Selasa dan Jumat diadakan Mesbah Doa pukul 19 waktu Indonesia Barat. 2. Hari Rabu diadakan Menara Doa pukul 10 waktu Indonesia Barat. 3. Hari Kamis diadakan KUL di wilayah masing-masing. 4. Hari Sabtu diadakan doa puasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. 5. Hari Minggu diadakan ibadah onsite. Sesi pertama pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Sesi ketiga pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi keempat pukul 17 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah online pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dapat diakses melalui Facebook Multimedia R12 dan YouTube GBI Gihon Rayon 12 yang ada di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu memberi, persembahan dapat dilakukan secara tunai, QR Code, atau transfer ke rekening. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di ibadah online minggu ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya mengajak untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan semua perlengkapan ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang layak, Engkau yang layak Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lindungi hatiku dengan hadir-Mu. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan pada setiap kami. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengangkat tanganku dan memandang, yes Jesus, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari sama-sama katakan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Angkat tanganku, angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Musik saja menyembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami untuk menyembah Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami hidup intim di dalam Tuhan. Kami tidak mengubah respon kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh hadirat-Mu, hidup kami dilimpahkan oleh kasih-Mu Yesus. Ya Ralaba Syakara bara 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 laba ya laba 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 laba. Yes Jesus. Mari sama-sama katakan,
kami, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Kami datang, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia berada di dalam perlindungan-Mu. Kami menyerahkan Presiden, Wakil, dan semua jajaran Menteri Kabinetnya. Biarlah perlindungan Tuhan, ada damai, sejahtera, sukacita turun bagi Indonesia. Indonesia sentosa, Indonesia damai. Berkat-berkat Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Kami menyerahkan untuk kondisi ekonomi, terjadi pemulihan, kesehatan, disembuhkan bangsa kami. Bapak, kami menyerahkan akan pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan untuk gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami menyerahkan Tuhan Gembala Rayon, Pak Dewi Diana dan kedua wakilnya, Pak Yuli Susanto, Pak Effendi Panjaitan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai, memberikan kekuatan, perlindungan, kewahyuan yang baru Engkau berikan bagi mereka. Kesehatan sempurna dalam penyertaan-Mu. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk rakyat kami Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk jemaat GPI Gihon Rayon 12. Biarlah penyertaan, kekuatan Tuhan menyertai, memberikan pertolongan bagi mereka. Apapun situasi mereka saat ini, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk kebenaran firman yang akan disampaikan. Biarlah firman itu Tuhan, firman itu mengubahkan setiap orang yang mendengar, di rumah dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah Tuhan kesejahteraan memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berdiri, kita berikan pujian, nyatakan sukacita dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami membawa pujian bagi Engkau Allah yang besar. Kami datang bawa pujian.
Ibu, kita persiapkan hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wilianto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya percaya Jemaat GBI Gihon Rayon 12 semua pasti dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Boksu Willy dipercayakan untuk khotbah minggu ini. Saya akan bagikan dengan Anda satu judul khotbah, Hidup dalam Kebenaran. Saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana yang ia katakan di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran mau hidup dalam kebenaran. Banyak orang yang sudah tahu kebenaran tetap tidak mau hidup dalam kebenaran itu sendiri. Sama seperti berbohong kepada diri sendiri. Firman Allah berkata demikian di 1 Yohanes 2:4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang dimaksud dengan kata mengenal di sini dalam bahasa Yunani adalah ginosko, yang artinya adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan pada sebuah pengalaman hidup. Seorang yang mengenal kebenaran pasti punya pengalaman hidup bersama Kristus. Dan tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti dia mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan. Atau lebih cocok kita sebut dengan kata taat. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenarannya bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Firman Tuhan berkata di Matius 3 ayat ke-8, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudara, hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengarahkan telinga untuk teguran dan koreksi. Saudara, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Amsal 15 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Tapi, kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu, izinkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu sendiri, membentuk dan memproses hidup kita. Tanda seseorang telah mengenal kebenaran ialah ia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa atau pelanggaran. Karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada murid-muridnya. Tuhan bilang demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Makanya Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, gereja kita juga udah buka ibadah secara onsite, yaitu di Hotel Grand Elite. Jadi Bapak Ibu, tetap kita percaya bahwa semua kita dalam lindungan Tuhan. Buat Bapak Ibu yang bisa hadir, mari kami mengajak Bapak Ibu untuk boleh hadir untuk bersama-sama ibadah secara onsite. Buat Bapak Ibu yang mau hadir di ibadah online, setiap minggu juga ada khotbah dan pujian penyembahan dari ibadah secara online buat Anda semua tentunya. Yang penting adalah Bapak Ibu, mari kita terus beriman dan percaya. Kita tahu bahwa sesungguhnya kebenaran itu sudah memerdekakan kita semua. Jangan khawatir. Yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Saudara, mengenai kebenaran dan hidup dalam kebenaran adalah tindakan iman yang akan membawa kita pada keberhasilan yang nyata
Saya percaya Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti kita ingin hidup kita berhasil. Benar? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah kunci kesuksesan dalam hidup kita. Tuhan Yesus teramat mampu untuk memberkati dan memberikan anak-anaknya hikmat dan pengertian yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Raja Daud yang mulanya hanya seorang gembala atas 2-3 ekor kambing domba, dibawa naik oleh Tuhan menjadi raja besar Israel karena hidupnya yang sungguh-sungguh melekat dengan kebenaran. Yusuf yang bukan siapa-siapa dan dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, diangkat Tuhan menjadi orang kedua di Mesir karena Yusuf secara radikal mau menjaga kekudusan dan hidup benar seturut firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran, dan kebenaran tersebut akan membawa kita semakin naik dan naik di dalam Tuhan. Bagi anak muda, hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan mungkin bukanlah hal yang mudah. Namun sesungguhnya, hidup dalam kebenaran adalah rahasia mencapai keberhasilan yang Tuhan kehendaki. Tuhan rindu melihat usaha anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan, berhenti memendam kebencian, dan melepaskan kasih pengampunan. Ingat, melakukan apa yang Tuhan senangi berarti hidup dalam kebenarannya dan memahami arti hidup dalam kebenaran. Nah, hari ini Box Willy akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami terlebih dahulu 3 arti hidup dalam kebenaran. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, sadar bahwa hidup kita dipilih Tuhan Yesus dan merupakan anugerah. 2 Korintus 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Hanya karena kemurahan Tuhan Yesuslah kita dipilih untuk dapat mengenal Dia. Kita sudah dipilih dan dipakai Tuhan sebagai wujud favor yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan tersebut? Saudara, jika kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, jangan ragu untuk menerima panggilan tersebut. Berjalanlah sesuai petunjuk Tuhan Yesus dan jangan pernah menyimpang dari panggilannya. Yunus adalah contoh utusan Tuhan yang mencoba lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Kita buka firman Tuhan lagi. Yunus 1 ayat kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pada saat diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus justru memilih lari dari tanggung jawabnya dan pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih untuk menuruti keinginan dagingnya daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Akibat lari dari panggilan Tuhan, Yunus harus mengalami masalah yang hebat. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat 4. Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa yang paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, saudara. Namun Tuhan mengasihi Yunus sehingga Dia memberi kesempatan Yunus bertobat. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya, orang-orang Niniwe bertobat, saudara, dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Saudara, jika kita dipercaya Tuhan untuk melayaninya, mari kita melakukannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Jangan lari, karena tidak semua orang beroleh kesempatan yang sama. Yang kedua, arti hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. 2 Korintus 4 ayat kedua, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen selalu diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Diawasi apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang dan contoh sesuai standar hidup kekristenan yang dianggap tinggi oleh dunia. Ketika orang-orang di sekitar kita melihat kita tidak hidup dengan benar,
Kita gagal menjadi berkat dan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain akibat perkataan dan perbuatan kita. Kita harus hidup dalam kebenaran, saudara, dan menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, agar orang-orang bisa melihat Dia ada di dalam hidup kita. Sekarang kita lihat dasar firman Tuhannya dulu. Matius 5 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah terang dunia. Sekali lagi, kita ini adalah pelita-pelita Kristus di tengah dunia ini yang seharusnya mempunyai kuasa untuk berdampak dan menguasai dan mengubah keadaan. Bagaimana bisa menjadi terang apabila pelita tersebut tertutup oleh gantang? Pastilah pelita itu tidak akan bisa memancarkan cahaya bagi sekitarnya. Apa itu gantang? Gantang itu adalah wadah untuk mengukur dan menakar beras. Ukuran takarannya kira-kira berisikan 3,1 kg. Saudara, pelita yang tertutup oleh gantang adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat atau kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi, pelita tidak boleh ditutupi, disembunyikan, apalagi dipadamkan. Sebaliknya, pelita itu harus diangkat ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya sinarnya memancar dan menerangi seluruh ruangan. Sama seperti sebuah kota yang berada di atas gunung tinggi, yang tidak luput dari pandangan, di mana semua mata akan tertuju melihat kota itu. Dunia semakin hari semakin diliputi oleh kegelapan yang pekat, karena kejahatan manusia yang semakin memuncak. Kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh terang, saudara. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Jadi, sebagai anak-anak terang, maka kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada perkataan semata. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala hal yang berbau pelayanan saja, tapi dunia ingin melihat bukti melalui perkataan dan perbuatan yang tampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita akan gagal menjadi terang bagi dunia selama hidup kita tidak bisa menjadi teladan. Yang ketiga, hidup dalam kasih Yesus. Wow, ini yang luar biasa. Saudara, bagaimana kita bisa dikatakan hidup dalam kasih? Kita bisa dikatakan hidup dalam kasih apabila memiliki kerelaan untuk melayani orang lain. Markus 10 ayat ke-45, firman Allah berkata demikian. Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, sebagai pengikut Kristus, tentu kita wajib mengikuti dan meneladani Tuhan Yesus. Janganlah kita melayani orang lain karena ada sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Namun ketika sudah tidak ada lagi peluang untuk memperoleh keuntungan, secepat itu pula kita berakhir. Hari ini kita belajar, kita tidak boleh menerapkan kasih model demikian. Sebab kasih harus dilakukan dengan tulus tanpa pamrih seperti kasih seorang sahabat. Amsal 17 ayat ke-17 firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi, melayani sesama berarti memiliki kepedulian yang besar kepada orang lain. Setidaknya meliputi 3 hal: peduli pada penderitaan, peduli pada kebutuhan, dan juga peduli pada keselamatan orang lain. Peduli pada penderitaan sesama kita sebut sebagai empati. Empati artinya memiliki perasaan yang sama seperti yang dialami orang lain, khususnya mereka yang sedang tertimpa musibah, kemalangan, dan juga permasalahan hidup. Alkitab menasehatkan di kitab Roma 12 ayat 15b, menangislah dengan orang-orang yang menangis. Peduli pada kebutuhan sesama menyangkut persoalan ekonomi, kesembuhan jasmani dan rohani.
Tuhan Yesus sangat peduli terhadap kebutuhan jenis ini. Kita lihat, orang yang banyak kelaparan, hatinya pun tergerak oleh belas kasihan, lalu diberinya mereka makan hingga kenyang. Ketika bertemu dengan orang menderita sakit penyakit, hati Tuhan Yesus pun tersentuh. Tangannya yang penuh kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga memperingatkan semua orang. Di Matius 4 ayat 17, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya demi menebus dosa manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Ini bukti kepeduliannya terhadap keselamatan orang-orang banyak. Milikilah hati yang senantiasa peduli terhadap orang lain seperti Tuhan Yesus. Sekarang mungkin Anda bertanya, apa dampaknya kalau saya hidup dalam kebenaran? Berikut saya akan bagikan dengan Anda 6 dampak jika Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow! Hidup kita akan terus diangkat oleh Tuhan Yesus, dan kita akan mengalami promosi jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Yang mau katakan amin? Yes! Sekarang saya akan bagikan dengan Anda satu tokoh dalam Alkitab yang begitu fenomenal, yang boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Siapakah dia? Dia adalah Musa. Keluaran 3:10 firman Allah berkata demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kita lihat bagaimana respon Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, rasanya pertanyaan-pertanyaan Musa ini tidak penting bagi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang memintanya sendiri untuk melakukan satu hal yang besar. Hati Musa akhirnya luluh karena Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan akan menyertainya. Saudara, sejak saat itu Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Sampai akhir hidupnya, Musa dikenal sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab dengan tugasnya untuk memimpin umat Tuhan. Meskipun pada akhirnya dia tidak ikut masuk tanah perjanjian. Tapi bagaimanapun Musa begitu diurapi, begitu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sampai sekarang Musa merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita bisa belajar dari seorang Musa yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, dampak jika Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Berkat didatangkan atas kita. Yes. Ulangan 28 ayat 2 firman Allah berkata demikian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini adalah janji Tuhan yang begitu dahsyat. Kita akan belajar dengan satu lagi tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Abraham mengalami janji Tuhan yang begitu luar biasa. Namun, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, Abraham harus berani berharga. Di antaranya, Abraham harus meninggalkan negerinya, Ur Kasdim. Artinya berpisah dari sanak saudaranya dan juga rumah bapaknya. Tapi, Ibrani 11 ayat 8 dicatat bahwa karena iman, Abraham taat. Iman Abraham adalah iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Dan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya, meski secara manusia hal itu mustahil, tapi Abraham memilih untuk tetap percaya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai sebuah kebenaran. Kejadian 15 ayat ke-6. Juga saat diperhadapkan dengan ujian kasih, yaitu di mana Abraham disuruh mempersembahkan anak semata wayangnya, Ishak, kepada Tuhan. Ia pun taat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini membuktikan bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, apa yang terjadi? Kita lihat, Tuhan memberkati Abraham secara melimpah-limpah karena Abraham punya iman dan ketaatan. Oleh sebab itu,
Hari ini, jika Bapak Ibu semua mau bertahan dan mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat dari Tuhan Yesus akan datang kepada Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita menerima berkat yang terbaik, kita harus mau memberi yang terbaik juga baginya. Meskipun terasa berat, kita belajar dari kisah Abraham, rasa cintanya kepada Tuhan melahirkan kerelaan untuk mau memberikan apapun yang Tuhan minta. Sekalipun hal tersebut adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ketika Abraham taat, Tuhan melihat hatinya Abraham yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencurahkan berkat atas Abraham. Berkat akan datang kepada kita semua ketika kita mau memberikan cinta dan prioritas kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Oke, yang ketiga, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Dampak yang ketiga ini adalah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Kita baca yuk, Ulangan 28 ayat ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Wow, hidup sebagai orang Kristen bukan berarti tidak punya masalah. Sekali lagi, kita belajar dari Abraham. Abraham meninggalkan negerinya dan membawa istrinya serta Lot dan budak-budaknya. Tentunya bukan merupakan perkara yang sederhana. Perjalanan hidup kita pun sama. Ketika kita hidup dalam kebenaran, tentu kita akan menjumpai banyak godaan dan banyak masalah. Kesempurnaan penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil meninggalkan segala dosa-dosa dan kebiasaan lama kita sampai pada keberhasilan untuk lepas dari masa lalu kita. Mata kita harus tertuju kepada panggilan Tuhan Yesus dan selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran agar kita siap untuk terima berkat tersebut. Yang mau sekali lagi katakan amin. Ini yang keempat, musuh dikalahkan. Yang keempat ini kita akan bahas bahwa musuh-musuh kita akan Tuhan kalahkan. Ulangan 28 ayat ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Yes, hidup dalam kebenaran bukan berarti tidak mempunyai musuh. Meskipun sudah berusaha hidup dalam kebenaran, mungkin tetap saja akan ada orang-orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, atau bahkan berusaha menjatuhkan kita. Keberadaan orang-orang tersebut tetap dalam kendali dan izin Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita membenci mereka. Mari kita harus tetap mengasihi mereka dan fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Pembelaan dari Tuhan akan sungguh ada, di mana Tuhan Yesus akan menghadapi segala musuh kita dan yang pasti membuat mereka lari dari hadapan kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang luar biasa, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, inilah dampaknya. Musuh-musuh akan lari dari hadapan kita. Yes. Yang kelima, berkat di bawah tangan kita. Wow. Ulangan 28 ayat ke-8, firman Allah berkata demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran memiliki tongkat berkat yang Tuhan percayakan. Seperti seorang komandan, pemilik tongkat memiliki kuasa untuk memerintah dengan adanya tongkat tersebut. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita punya kuasa untuk mengundang berkat datang atas hidup kita karena perkenanan Tuhan. Hati yang murni hanya tertuju pada Tuhan menjadi tongkat yang mengalirkan kuasa Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. So mari Bapak Ibu kita semakin sungguh-sungguh dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara akan mengalir berkat-berkat Tuhan itu kepada kita semua. Mari buat Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Luar biasa kan? Dampaknya kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Sekarang kita lihat yang keenam, yang terakhir. Mempunyai kuasa dan otoritas. Ulangan 28 ayat ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kita kuasa dan otoritas ketika kita hidup dalam kebenaran. Kita lihat di Roma 8 ayat ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas tidak ada, karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kemenangan sudah pasti menjadi milik kita. Salah satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang yang percaya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ibrani 13 ayat ke-5. Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka Filipi 4 ayat 13 pasti digenapi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ke depan kita melihat tantangan semakin hari akan semakin berat. Begitu pula dengan arus kehidupan duniawi yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak berakar di dalam Dia, maka kita akan terseret dan tenggelam di dalam arus dunia yang begitu mengerikan. Belum lagi lawan kita yaitu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan waktu yang tepat itu adalah ketika kita sedang lengah dan tidak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan menasehati di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sesungguhnya kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Seperti yang Tuhan firmankan di 1 Yohanes 4 ayat ke-4. Dan jika Tuhan ada di pihak orang yang hidup dalam kebenaran, maka iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita. Sebab Tuhan telah memberi kita otoritas untuk mengusirnya. Lihat, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Wow, katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas menghadapi dunia yang penuh goncangan ini. Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun badai hidup menerpa, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang ada di pihak kita, adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dan terakhir di Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup ini jika Tuhan ada di pihak kita. Karena kuasanya dan otoritasnya Dia limpahkan atas kita, orang yang hidup dalam kebenaran. Kita datang dalam nama Tuhan Yesus. Kita datang membawa nama Tuhan Yesus. Kita datang beroleh kuasa Tuhan Yesus. Kemenangan pasti ada di tangan kita. Mari saudara, Bungsu Willy mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita hidup dalam kebenaran. Mengertilah tentang arti hidup dalam kebenaran. Yaitu yang pertama, hidup kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita semua dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, hidup dalam terangnya Tuhan. Yang ketiga, arti hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih Yesus. Kemudian dampaknya begitu luar biasa. Jika saudara kita hidup di dalam kebenaran, maka dampak yang pertama, kita akan dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, berkat didatangkan atas kita. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Wow. Yang keempat, musuh dikalahkan. Yang kelima, berkat di bawah tangan kita. Yang keenam, kita mempunyai kuasa dan otoritas. Yes. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya akhiri
khotbah hari ini, sekali lagi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat khotbah hari ini yang sudah boleh disampaikan dengan luar biasa. Roh Kudus yang taruhkan pengertian kepada umat Tuhan yang boleh ikuti khotbah online pada minggu pagi ini. Taruhkan pengertian dalam hati kami, berikan kekuatan buat kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami tahu hari-hari ini kami menghadapi keadaan yang tidak mudah. Tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mau hari-hari ini setiap umat Tuhan sungguh-sungguh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Setiap umat Tuhan sungguh-sungguh baca Alkitab. Setiap umat Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua berlimpah-limpah. Apa saja yang mereka lakukan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Dan ini waktunya umat Tuhan menjadi berkat, umat Tuhan menjadi terang bagi kota kami, Pekanbaru. Dan kami percaya saatnya penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi. Terima kasih Tuhan, kami siap menuai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah ikutin khotbah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Mari dengan iman terimalah. Kekasih-kekasih Kristus, bawalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis yang bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua mulai minggu pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.